Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali cerita novel Gagak Lumayung, buku edisi pertama yang berjudul Prahara di Dalam Istana Pajajaran. Perihal terpilihnya Pangeran Walang Sungsang untuk menumpas kelompok Benujan, rupanya terdengar pula di telinga Pangeran Ucuk Umum. Ia mendapat kabar langsung dari ibunya, Ratu Pelaga Inggris, yang merasa kecewa putranya sama sekali tidak dilibatkan. Dendam kesumat dan kebencian yang sudah lama tertanam kian menyeruak kembali di hati sang pangeran. Malam itu juga ia memanggil semua kepercayaannya untuk diberi tugas agar sesegera mungkin bisa menyingkirkan putra mahkota dari istana raja. Melihat kemarahan Pangeran Ucuk Umun, Rakeh Belitung, dan lainnya hanya bisa diam. Semua yang hadir sadar akan segala resiko yang diterimanya kelak. Mereka akan berhadapan secara langsung dengan para tokoh dan guru istana. Bahkan bisa jadi sewaktu sang putra mahkota mengenali wajah mereka. Sang Prabu sendiri yang bakal turun tangan untuk menghukumnya di tiang gantungan. Dengan kelicikan dan ilmu strategi yang dimiliki Rakeh Belitung, ia mulai memberi pandangan di hadapan Pangeran Ucuk Umum dan orang yang hadir saat itu. Maaf Pangeran, untuk membunuh Pangeran Walang Sungsang secara terang-terangan tidaklah mudah. Di samping putra mahkota dijaga ketat, beliau juga memiliki kedikjayaan ilmu yang sulit ditandingi oleh siapapun. Bahkan sekelas guru Pohaci dan guru Panggusarang serta guru para jampi. Saranku, pakailah tangan orang lain di luar istana raja. Silahkan, siapa yang kamu percayakan, Rakeh Belitung? Jelas Ucuk Umun. Maaf Pangeran, kita harus bikin satu rekayasa besar. Salah satu dari kita harus lebih dulu sampai ke puncak Gunung Cermai sebelum putra mahkota datang ke sana. Kita harus menemui Jin Mandit, tokoh paling sakti dan dituakan oleh kelompok Benujan. Katakan padanya bahwa sebentar lagi pasukan Pajajaran akan menyerangnya. Saya yakin dengan kabar ini, Jin Mandit akan jauh-jauh mengumpulkan semua tokoh sakti yang menghadang Pangeran Walang Sungsang. Dan saya jamin, dengan kekuatan utuh yang dimiliki mereka, Pangeran Walang Sungsang tidak bakal mampu mengalahkannya. Hahaha, aku sangat setuju dengan ide cemerlangmu, Rakeh Belitung. Memang kau sangat pantas dijuluki ahli strategi istana Pajajaran. Jelas Pangeran Ucuk. Tapi siapakah yang bakal datang ke sana? Sedangkan kamu sendiri tidak boleh keluar jauh dari istana raja. Jelas sang pangeran memastikan. Maaf Pangeran, menurutku yang paling tepat untuk pergi ke sana adalah Sorsoreang. Di samping ia punya ilmu kesaktian mumpuni, ia juga ahli dalam membuat strategi huru-hara. Hai Soreang, apakah kamu siap mengemban tugasku? Siap Gusti, hamba akan selalu setia kepada Tuan. Malam itu juga, dengan perbekalan dan uang yang cukup, Rakeh Sorsoreang mulai keluar dari bilik istana menuju puncak Gunung Cermai. Ia sengaja memilih kuda terbaik agar perjalanannya lebih cepat sampai. Di sisi lain, Pangeran Walang Sungsang yang sudah merumuskan segala sesuatunya di hadapan sang prabu dan guru lain
mulai keluar dari istana sebelum fajar tiba. Beliau sengaja pergi secara sembunyi agar misinya tidak sampai ketahuan orang lain. Sebagai putra mahkota yang terdidik dengan beragam ilmu telik sandi, beliau sengaja menyamar sebagai rakyat biasa, berpakaian baju hitam dengan memakai topi camping layaknya tani desa. Ia mulai berangkat dengan menggunakan ilmu saifi angin. Semua ini dilakukan agar tidak diketahui telik sandi dan musuh-musuhnya. Pagi itu, Pangeran Walangsungsang mulai memasuki hutan Kaduela Mandirancan. Namun, sebelum masuk lebih jauh, ia mendengar deruk kaki kuda yang semakin lama semakin mendekat. Kuda itu berlari sangat kencang, melewati dirinya dan terus melaju cepat menuju jalan setapak puncak Gunung Cermai. Betapa terkejut Pangeran Walangsungsang. Walau penunggang kuda itu tadi selintas tidak dikenali karena memakai penutup wajah, namun baju yang dipakainya adalah baju kebesaran Pajajaran. Siapakah dia? Bagaimana pembesar istana bisa sampai ke sini? Jangan-jangan dia mau pergi ke puncak Gunung Cermai. Hatinya tiba-tiba merasa tidak enak. Untuk menjawab rasa penasarannya, Pangeran Walangsungsang yang kini berpenampilan sebagai rakyat jelata dan tidak mudah dikenali oleh siapapun juga, mulai mengejar dan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang dikuasainya secara sempurna. Sengaja sang pangeran mencari jalan samping agar bisa menghadangnya di suatu tempat. Di saat penunggang kuda tadi mulai berbelok menuju arah Cipaniis, Pangeran Walangsungsang dengan sengaja berjalan tertatih-tatih di hadapannya. Dan di saat penunggang kuda mulai berbelok ke ujung jalan, ia begitu terkejut secepatnya menarik pelana. Kaget bercampur marah karena tanpa terduga di hadapannya tiba-tiba ada seseorang yang berjalan. "Hai orang tua, minggirlah. Jangan sampai aku tabrak tubuhmu." Mendengar bentakannya, orang yang berjalan tadi mulai berbalik badan dan menatapnya tajam. Merasa peringatannya tidak diindahkan, penunggang kuda tadi semakin naik pitam. "Hai orang tua yang tidak punya telinga, minggir sana, jangan menghalangi perjalananku." Kedua kalinya penunggang kuda tadi membentak. Namun jangankan orang tua tadi bergeser dari tempatnya semula, malah ia mulai melantunkan syair yang disertai tenaga dalam. Bila seseorang pembesar berkhianat diri hanya karena suatu kepentingan pribadi, tanpa memikirkan resiko yang bakal dihadapi, maka bersiap-siaplah untuk segera diasingkan nagari. Istana tempat yang indah, hutan tempat yang terisolasi, jabatan kepercayaan termegah, jangan hilang karena kebodohan diri. Merasa syair yang ditujukan kepadanya, penunggang kuda tadi marah besar. Ia segera turun dan berkata lantang, "Siapa sebenarnya engkau? Jangan macam-macam denganku," hardiknya. Orang bercamping yang tersenyum sinis setiap mendengar kemarahannya. Ia terus menatap wajah si penunggang kuda sambil sesekali menghayati di balik cadar hitamnya. Jengkel dengan ulahnya, penunggang kuda tadi yang tak lain adalah Sorsoreang mulai naik pitam. Ia maju ke depan dengan melepaskan bogem mentah. Namun betapa terkejutnya dia setelah tahu pukulannya hanya mengenai tempat kosong. "Waladalah, ternyata kamu punya sedikit ilmu juga. Pantas punya keberanian untuk menghadangku."
Tidak mau kedua kalinya gagal, penunggang kuda tadi melancarkan beraneka jurus yang mematikan.